Oke, baik semuanya. Di video kali ini kami di kelompok 2 akan membahas tentang data warehouse. Jadi sebelum kita akan membahas tentang data warehouse, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Mantra Janti Ukian, NIM 191 5051007 dari kelas PTI 4A. Baik, untuk selanjutnya teman saya Sastra, silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Sastra Krisnayana, NIM 1915051084 dari kelas PTI 4A. Baik, untuk selanjutnya teman saya Suharso, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Suharso dengan NIM 1915051111 dari PTI 4A. Oke, jadi itu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya kita akan langsung mengarah ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi untuk pengertiannya akan dibahas oleh teman saya, Deswi, silakan. Baik, mulai dari pengertian. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Adapun kata kerja dengan istilah data warehousing yang memiliki makna sebagai kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami untuk kepentingan strategi bisnis. Kemudian itu ada fungsi dari data warehouse itu sendiri. Yang pertama, memudahkan para pelaku bisnis untuk mendapatkan akses cepat akan data esensial dari sebuah sumber. Yang kedua, data warehouse menyediakan informasi yang konsisten untuk berbagai divisi dan untuk aktivitas. Kemudian yang ketiga ada dapat membantu proses integrasi data yang dapat mengurangi stres pada sistem produksi. Yang keempat, membuat pengguna dapat mengakses data penting dari berbagai sumber melalui satu tempat. Dan yang kelima, menyimpan data dalam jumlah besar, begitu juga data-data lama dan dari berbagai tahun. Kemudian ada arsitektur data warehouse. Yang pertama itu ada back end tier. Dalam layer back end terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, kemudian transformation dan loading atau ETL proses. Dalam mengolah data warehouse, proses ETL bertanggung jawab atas interaksi data, injection, pembersihan atau cleaning, misalnya cleansing, kemudian dan penyesuaian atau customization, dan berakhir pada proses loading data ke dalam data warehouse. Tujuan dari proses ETL adalah dimasukkan data ke dalam data warehouse. Yang kedua ada data warehouse layer. Layar data warehouse terdiri dari enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Enterprise data warehouse disimpan terpusat untuk mencangkup data dari seluruh area atau departemen dalam suatu organisasi. Sedangkan data mart ditunjukkan khusus untuk suatu fungsional atau departemen tertentu dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada OLAP tier. OLAP atau singkatan dari Online Analytical Processing adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan kegiatan user. Dalam layer OLAP terdapat OLAP server yang ditampilkan data server data dalam bentuk multidimensi yang bersumber dari data warehouse. Yang terakhir ada front end tier. Dalam layer front end terdapat alat-alat yang mempermudah pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse.
player tool bisa berupa roll-up tools, reporting tools, statistical tools, dan data mining tools. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari kelebihan data warehouse. Yang pertama memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang kedua, data terorganisasi dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang ketiga, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi masalah keamanan. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kelima, proses transformasi atau pemindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan atau diluruskan. Yang keenam, informasi yang disimpan dalam data warehouse jadi ketika OLTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Yang terakhir, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal atau sumber, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang selanjutnya adalah kekurangan data warehouse. Yang pertama yaitu data perlu diekstrak atau diubah ETL dan di-load ke data warehouse, sehingga membutuhkan tenggang waktu memindahkannya. Yang kedua, data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat data warehouse. Yang terakhir yaitu data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga yang tidak dapat dioptimalkan. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh pertama dari data warehouse, yaitu Amazon Redshift. Amazon Redshift ini merupakan salah satu server yang disediakan oleh salah satu perusahaan marketplace terbesar, yaitu Amazon. Data warehouse yang ditawarkan di sini berupa sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya, cocok bagi perusahaan atau institusi dengan beban kerja konkuren tinggi. Hal ini karena Amazon Redshift dapat menangani konkurensi hingga nyaris tak terbatas. Ini merupakan yang tercepat di dunia dan semakin cepat setiap tahun agar tidak mudah ditandingi. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bukian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Jadi di sini masih dalam contoh dari data warehouse. Jadi ada yang kedua, yaitu namanya adalah Panoply. Jadi Panoply ini adalah data warehouse yang menyediakan platform manajemen data dari ujung ke ujung. Data warehouse yang satu ini bisa dibilang merupakan satu platform yang sangat mudah dioperasikan karena tidak membutuhkan coding bagi Anda yang ingin mengambil data. Jadi Panoply menggunakan sistem machine pembelajaran dan natural language processing atau NLP yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang contoh ketiga, yaitu BigQuery. Jadi untuk BigQuery ini adalah data warehouse yang dimiliki langsung oleh Google tanpa server. Jadi
BigQuery ini memiliki skala yang besar dengan harga yang relatif terjangkau. Server ini masuk dalam bagian Google Cloud Platform dengan kapasitas yang besar. Dengan sistem NoOPS atau tanpa operator analisa data, BigQuery menawarkan pengguna kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat seperti query untuk analisa real time dengan sumber terbaru yang pastinya sangat menguntungkan. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang data warehouse dari kelompok kami. Jadi jika ada kesalahan kata atau sikap saat dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami tutup dengan selamat, atau kami tutup dengan kata terima kasih.